Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kesayangan ibu semua. Selamat malam ayah bunda. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian dan keluarga selalu dalam keadaan yang sehat, selalu dalam keadaan baik-baik saja, serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sayang, malam ini kembali lagi di videonya Ibu Dian. Malam ini kita kembali belajar tematik. Malam ini kita masuk di pembelajaran tematik yang pertama, subtema 3, pembelajaran 1. Nah, untuk memulai pembelajaran, Ibu harapkan kalian segera menyiapkan buku paket, buku tulis, serta alat tulisnya. Silakan sayang, Ibu tunggu ya. Sayang, sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada malam hari ini berlangsung dengan lancar dan ilmu yang didapat bermanfaat untuk kita. Ibu yang pimpin doa ya. Berdoa dimulai. Selesai. Nah sayang, sebelum memulai pembelajaran, kita tepuk-tepuk dulu yuk. Malam ini kita akan tepuk visi Alphard. Kalian masih ingat kan tepuk visi Alphard? Kita lakukan bersama-sama ya. Hitungan 3 kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk visi Alphard. Terwujudnya peserta didik yang berakhlakul karimah, berprestasi kreatif, mandiri, bertanggung jawab, dan peduli lingkungan hidup. Oke, keren semuanya. Tepuk tangan. Nah sayang, Ibu mau bertanya, minggu lalu kalian masih ingat tidak pelajaran yang sudah kalian pelajari? Apa? Ya betul sekali. Di pembelajaran yang minggu lalu, kalian telah belajar tentang nilai-nilai dalam kehidupan Pancasila, serta mencari ide pokok dari sebuah teks yang diperdengarkan. Malam hari ini, kita akan belajar tentang pelestarian hewan dan tumbuhan, mencari informasi dari teks laporan, dan yang terakhir kita akan belajar tentang kondisi politik dari negara-negara ASEAN. Ibu berharap setelah mempelajari pelajaran pada malam hari ini, kalian bisa menyebutkan penyebab dari kepunahan hewan dan tumbuhan, cara-cara yang digunakan dalam melestarikan hutan, dan juga dapat menyimpulkan informasi dari sebuah teks laporan. Dan yang terakhir, kalian dapat menyebutkan kondisi politik dari negara-negara ASEAN. Siap sayang? Nah, bila siap, kita mulai ya pembelajaran kita pada malam hari ini. Sayang, kita mulai ya pembelajaran kita pada malam hari ini. Kita tahu Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai banyak hutan di dunia. Namun sayang, hutan-hutan yang ada di Indonesia beberapa telah mengalami kerusakan. Nah, berikut Ibu akan tayangkan satu buah video tentang pengalihan fungsi hutan yang mengakibatkan salah satu hewan yang ada di Indonesia mengalami kepunahan. Sayang, silakan simak video berikut ini ya. 29 Juli lalu diperingati sebagai Hari Harimau Sedunia. Sayangnya penyusutan luas wilayah hutan habitat harimau mengakibatkan merosotnya populasi harimau di dunia. Di Indonesia, penyusutan habitat harimau disebabkan alih fungsi hutan yang banyak menjadi perkebunan sawit. Berbagai upaya pelestarian dilakukan, termasuk mengawasi pergerakan harimau melalui kamera pemantau tersembunyi. Harimau Sumatera merupakan satu-satunya harimau kepulauan yang tersisa di dunia. Daya jelajah harimau Sumatera bisa mencapai 50-70 km per hari. Sayang, harimau Sumatera telah masuk kategori critically endangered atau satu tahap menjelang kepunahan, senasib dengan 5 subspesies harimau lain di dunia. Menurut pengamatan WWF Indonesia, saat ini populasi harimau Sumatera diperkirakan antara 300 sampai 600 ekor saja di alam.
Sebab utama merosotnya populasi harimau Sumatera adalah deforestasi. Ya, berbicara tentang habitat harimau Sumatera memang sekarang tidak seperti 100 tahun yang lalu ya, yang habitatnya memang benar-benar intact, benar-benar seluruhnya jadi habitat harimau. Sekarang habitatnya menipis akibat tekanan dari manusia. Dan itu menjadi salah satu faktor pendorong terhadap kepunahan harimau. Punah bukan dalam artian punah total, tapi punah lokal. Di beberapa tempat harimau sudah mengalami kepunahan lokal. Karena itu tadi habitatnya hilang, habitatnya terdegradasi, tergerus pelan-pelan atau terfragmentasi. Jadi menjadi habitat yang dulunya besar, pecah menjadi habitat kecil-kecil. Dan tidak beruntungnya harimau, antar habitat kecil tadi beberapa tidak terkoneksi. Jadi mereka hanya tersisa habitat kecil, bisa jadi mereka inbreeding, kawin sesama saudara dan akhirnya punah lokal. Di Provinsi Riau, Suaka Marga Satwa Bukit Rimbang Bukit Baling adalah wilayah perlindungan harimau dengan pengawasan ketat. WWF Indonesia telah melakukan pemantauan dan pencatatan harimau serta satwa lainnya dengan kamera trap atau kamera jebak di lokasi ini. Hari ini saya berkesempatan ikut bersama tim riset WWF Indonesia untuk memasang kamera jebak di salah satu titik pemantauan. Dibutuhkan persiapan dan pertimbangan matang sebelum memasang kamera jebak. Lokasi yang dipilih adalah jalur lintas satwa, terutama harimau. Kami menyusuri punggung Bukit Rimbang untuk menuju lokasi yang telah disepakati untuk pemasangan kamera jebak. Sejak 2006, telah terpasang 64 kamera jebak dengan 104 titik di penjuru Rimbang Baling. Jadi berarti kita lanjut ke jalur ini? Iya, kita kebetulan jalur ini udah punya rank jalan kan. Jadi Ini berarti ini lintasannya harimau dan satwa ini ya? Lintasan satwa liar yang jelas nih. Ini kalau kita teruskan ini masih jalurnya satwa, terutama harimau. Tapi kalau kita dengar nih nggak terlalu jauh nih sayup-sayup nih suara pemotongan kayu nih, chainsaw nih. Pengolahan chainsaw. Chainsaw artinya pembukaan lahan atau alih fungsi lahan di sekitar jalur lintasan harimau masih terus terjadi ya Bang ya? Iya, masih terus. Kita pasang Bang ya? Oke, Ya. lanjut pasang. Tiba di lokasi, tim dibagi dua untuk memasang dua kamera secara terpisah. Kamera jebak dapat bertahan selama 6 bulan dan mampu merekam pergerakan satwa liar baik dalam format foto maupun video. Selesai dipasang, tim juga memastikan kamera berfungsi dan mampu merekam ke arah yang tepat. Tidak hanya individu harimau yang terekam kamera jebak ini, tapi juga sistem penyangga kehidupan harimau seperti satwa mangsa harimau. Yogi Tujuliarto, Provinsi Riau. Nah sayang, sudah disimak belum video yang tadi sudah Ibu sebutkan? Ya betul sekali, dalam video tersebut disebutkan bahwa hutan mengalami fungsi yang beralih sehingga menyebabkan salah satu hewannya mengalami kepunahan. Sayang, selain fungsi alih hutan, banyak sekali penyebab-penyebab dari kepunahan hewan dan tumbuhan. Tentunya kita sangat sayangkan ya hal tersebut. Kita berharap semoga kepunahan hewan dan tumbuhan tidak lagi terjadi di muka bumi. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan apa saja sih hal-hal yang menyebabkan kepunahan hewan dan tumbuhan. Berikut ini akan Ibu sajikan materinya. Kalian simak dengan teliti ya. Bila perlu, kalian catat di buku tulis kalian. Silakan sayang. Penyebab-penyebab kepunahan hewan dan tumbuhan. Yang pertama adalah perburuan liar. Yang kedua adalah perdagangan liar. Yang ketiga adalah pembalakan liar. Yang keempat adalah adanya kebakaran hutan. Yang kelima, adanya pembangunan permukiman. Dan yang terakhir, dianggap sebagai hama. Nah, penjelasannya ada di buku paket ya sayang. Silakan. Nah sayang, itu dia penyebab dari kepunahan hewan dan tumbuhan. Tentunya kita sebagai warga Indonesia yang baik mengharapkan agar hal-hal tersebut tidak terjadi lagi, bukan?
Nah, sekarang kita sudah sadar apa saja sih penyebab-penyebab dari kepunahan hewan dan tumbuhan. Nah, usaha kita yang selanjutnya adalah melestarikan hewan dan tumbuhan sebagai bentuk cinta kita terhadap hewan dan tumbuhan. Banyak cara yang bisa kita lakukan dalam melestarikan hewan dan tumbuhan. Seperti apa caranya? Bagaimana cara-caranya? Kita simak yuk penjelasan dari Budian. Silakan sayang, kalian simak dengan teliti dan catat di buku tulis kalian. Usaha pelestarian hewan dan tumbuhan. Salah satu caranya dengan melestarikan hutan. Usaha pelestarian terbagi menjadi dua, in situ dan ex situ. In situ, pelestarian yang dilakukan pada habitat aslinya. Contohnya, suaka alam yang meliputi cagar alam dan suaka marga satwa, serta kawasan pelestarian yang meliputi taman nasional, taman hutan raya, serta taman wisata alam. Pelestarian ex situ, pelestarian di luar habitat aslinya, meliputi rehabilitasi, penangkaran, dan budidaya tumbuhan. Penjelasan lebih jauhnya ada di buku paket. Setelah itu isi ya. Nah sayang, itu dia penjelasan ibu. Sekarang ibu punya satu buah gambar. Ini dia gambarnya. Ya, betul. Gambar itu adalah gambar dari gajah Sumatera, salah satu hewan yang dilindungi di Indonesia. Kalian ingin tahu tidak informasi mengenai gajah Sumatera? Nah, ibu punya sebuah teks bacaan yang berjudul Pertahankan Kekayaan Bangsa yang Hampir Punah, Gajah Sumatera. Sekarang ibu minta kalian membaca teks tersebut. Setelah itu kalian simpulkan informasi dari teks yang telah kalian lakukan. Nah, bagaimana cara menyimpulkan yang baik? Nah, sebelum menyimpulkan, kalian simak dulu penjelasan ibu tentang menyimpulkan informasi dari sebuah bacaan. Menyimpulkan sebuah informasi. Kalian baca dulu ya teksnya, setelah itu baru kita simpulkan. Cara mencari ciri laporan informasi dengan mencari definisi umum, deskripsi fakta, dan kesimpulannya. Sayang, berdasarkan informasi tadi, kita ketahui bahwa gajah tidak hanya hidup di Indonesia, tetapi dia juga hidup di benua Afrika. Sedangkan Indonesia termasuk ke dalam benua Asia. Di Indonesia sendiri, gajah tersebut sudah hampir punah. Sayang, ibu berharap kalian bisa melestarikannya ya. Dan sebagai bahan informasi, kita ketahui bersama bahwa Indonesia juga termasuk ke dalam negara ASEAN. Masih ingat tidak ASEAN itu apa? Ya betul sekali, kawasan negara yang terletak di Asia Tenggara. Pada malam hari ini, ibu akan menjelaskan kepada kalian kondisi politik yang ada di negara-negara ASEAN. Ibu akan sebutkan semuanya. Nanti kalian simak ya penjelasan ibu. Ini dia. Bila sudah menyimak, sekarang kalian bisa jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku paket. Kalian kerjakannya dengan teliti, seksama, dan penuh tanggung jawab. Nah sayang, itu dia pembelajaran kita pada malam hari ini. Semoga apa yang telah ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Ibu mau tanya dong, kalian masih ingat tidak? Kita sudah belajar apa saja hari ini? Ya, betul sekali sayang. Di pembelajaran pertama tadi kita sudah mengetahui dan menyebutkan penyebab dari kepunahan hewan dan tumbuhan serta
usaha-usaha yang kita lakukan dalam melestarikan hewan dan tumbuhan. Setelah itu, tadi kalian sudah membaca teks sebuah cerita dan kalian bisa menyimpulkan informasi yang ada di dalamnya. Yang terakhir, tadi kalian sudah dapat menyebutkan kondisi politik yang ada di negara-negara ASEAN. Tentunya materi tersebut sangat mengasihkan, bukan? Sayang, di pertemuan selanjutnya kalian akan belajar tentang penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari serta mewarnai motif patung. Nah, sampai bertemu di video selanjutnya. Ibu berpesan, materi-materi yang sudah Ibu sampaikan kalian baca kembali, ulas kembali dalam buku paket. Bila kalian merasa kesulitan atau merasa belum paham, kalian boleh japri Ibu ya. Sayang, Ibu berpesan pula, sesuai dengan materi yang tadi telah Ibu sampaikan, kalian harus melestarikan hewan dan tumbuhan, serta menyayangi mereka. Mereka adalah bagian dari makhluk hidup. Kita harus menyayangi makhluk hidup yang ada di dunia ini. Itu saja sayang video pembelajaran kita pada malam hari ini. Sampai berjumpa di video yang selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.